watching lights beyond the stars. Those dazzling heights too fast to climb. I got so hard to fall so far, but I found heaven as love swept low. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground.
Sore, Luis. Sore. Janji. Oke, waktu telah menunjukkan pukul 7 malam dan Shalom, selamat malam. Bersyukur kepada Shalom, kami di hati. Bersyukur kepada Tuhan sebab kebaikannya sehingga kita bisa terkumpul di satu ruangan online via Zoom untuk beribadah. Saya mengucapkan selamat datang kepada kita semua dan selamat kita mengikuti ibadah. Diingatkan kembali kepada seluruh mahasiswa setia Ebenezer untuk dapat mengaktifkan kamera dan tidak men-turn off kamera selama kegiatan ibadah berlangsung. Diberikan kesempatan untuk mengaktifkan kamera. Masih ada beberapa orang yang belum mengaktifkan. Ya, jika sudah, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan marilah kita berdoa. Ada ungkapan syukur kepadamu ya Bapa di malam hari ini, atas penyertaan-Mu sehingga kami, keluarga setia Ebenezer Manado, bisa terkumpul Tuhan di via Zoom ini untuk beribadah. Tuhan, ibadah kami pada malam hari ini, kami buka dan hanya serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kiranya Engkau memimpin agar dapat berjalan dengan baik. Mulai menjadi doa kami Tuhan, ibadah kami buka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, untuk sesi selanjutnya saya alihkan untuk pelayanan. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Walaupun kita beribadah lewat Zoom, tetapi kita yakin dan percaya bahwa kita tidak akan malas untuk memuji dan memuliakan anak-anak Tuhan. Dan itu, mari kita memuji dan memuliakan anak Tuhan. Mari kita angkat pikiran yang berkata, seperti Musa.
Tuhan, ku bersuka cita di hadapanku. Diamkan ku bersuka cita di hadapanku. Masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Tapi sebelum itu mari kita berkata. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis akhirnya Kau dapat Dia tetap setia. Sehingga Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang hanya ingin suci dan kudus. Kami ingin mengaku setiap kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat. Tidak sengaja maupun tidak disengaja dalam pikiran kami, perkataan kami, dan perilaku kami yang sering menyakiti kemanusiaan kami, menyakiti sesama kami, terutama ya Tuhan, pada saat ini kami ingin mengaku setiap kesalahan kami, ketika kami harus percaya menuju. Kita akan masuk ke dalam bacaan dan Al-Quran. Sementara kami membaca ini, mari kita angkat pujian yang berkata,
Padaku. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali lagi bersekutu bersama sebagai keluarga besar Setia Ebenezer. Ini semua karena anugerah Tuhan, karena itu saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, kita akan berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, Bapa pemilik kehidupan kami. Ada ungkapan syukur yang boleh kami rasakan. Dan karena itu kami naikkan kepadamu Tuhan, buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kesempatan ini boleh kami rasakan saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau membaca, merenungkan bagian dari sabda firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, biarlah kami mampu mengerti dan memahami firman ini untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami sebagai manusia yang terbatas, kami percaya Tuhan Yesus senantiasa menolong kami untuk kami dapat memahami firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Karena itu Tuhan, berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca di saat ini terambil dalam kitab Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Di sini judul perikopnya hidup sebagai anak-anak terang. Ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sampai di sana pembacaan kita. Mahasiswa, rekan-rekan dosen, pegawai, ibu gembala yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan kita di malam hari ini. Oke, ketika kita diberikan pilihan, mungkin kepada cowok-cowok, kalau ditanya mau game yang mana, Mobile Legends, atau PUBG, atau Among Us, mungkin cowok-cowok memiliki perbedaan. Lebih suka ke Mobile Legends karena ada yang bilang banyak DP feature di dalam. Kemudian ada yang lebih suka ke Among Us karena masih baru, masih viral, banyak yang bermain. Kemudian ada yang bilang lebih senang PUBG karena tembak-tembak di dalamnya. Itu kalau cowok. Tetapi kalau pertanyaan kemudian diberikan kepada perempuan, pada cewek, kalau ditanya mau drama Korea atau film Indonesia, pasti akan memilih drama Korea. Siapa nak film Indonesia? Oh, karena film Indonesia DP alur cerita begitu-begitu, cuy. Gampang ditebak. Drama Korea, DP pemain, DP artis, DP aktor itu tampan-tampan. Atau mau bilang tanpa polesan. Masih istilahnya enggak sama dengan Indonesia, tutup dengan make up. Itu jadi pilihan ketika ditanyakan kepada setiap kita. Cowok punya pilihan sendiri, asik dengan game. Cewek punya pilihan sendiri dengan film.
bagian perenungan kita di saat ini berbicara tentang Yesus dan medsosku. Kalau berbicara Yesus dan medsos, ini bukan menjadi satu pilihan dalam kehidupan kita. Tentu berbicara medsos, banyak hal di dalamnya. Kita sendiri ada di dalamnya, menggunakan medsos tersebut. Tetapi bagian firman Tuhan ini bukan mau memberikan pilihan seperti tadi ketika kita memilih game atau film, tetapi ini bukan memberikan kita harus memilih Yesus dan medsos, bukan. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupan kita, kita sendiri yang sudah menentukan pilihan. Kenapa kita sendiri yang sudah menentukan pilihan? Karena kenyataan dalam kehidupan kita, medsos yang jadi utama dalam kehidupan kita. Bukan Yesus yang jadi prioritas, tetapi medsos sudah kita posisikan yang utama dalam kehidupan kita. Kita sudah menjadikan medsos lebih penting dari Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena ada yang bangun pagi, bukan bersyukur, karena kebaikan Tuhan, masih boleh menikmati hari baru, tetapi bangun pagi yang dibuka duluan media sosial. Apakah WA ada yang masuk? Apakah FB ada yang masuk? Itu sebenarnya jadi kebiasaan seorang yang menjadikan medsos penting dalam kehidupannya. Sehingga lupa memposisikan Kristus Yesus sebagai prioritas utama dalam kehidupan. Ketika kembali lagi ke dalam kehidupan kita, pagi medsos, siang medsos, malam medsos, terus posisi Yesus dalam kehidupan kita bagaimana? Padahal ketika kita bisa mempergunakan setiap media sosial yang ada, itu satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Seharusnya kita sadar bahwa setiap hal yang kita nikmati saat ini itu adalah satu kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Ada enggak yang salah dengan medsos? Tidak salah ketika kita menggunakan medsos. Tetapi yang salah adalah kita sebagai pengguna medsos. Seharusnya kita sebagai pengguna media sosial harusnya berpikir, apakah berita ini benar? Bukan hoax. Kemudian apakah ini baik untuk saya publikasikan, untuk saya sebarkan? Kemudian ketika saya berbagi hal, berbagi kisah di medsos, apakah ini bermanfaat? Sebenarnya setiap media sosial itu memberikan informasi, memberikan pengetahuan yang baik bagi kita. Ketika kita mencermati hal itu dengan berpikir mana hal yang harus kita terima dan mana hal yang tidak benar atau hoax. Sehingga kembali lagi kepada kita sebagai pengguna media sosial. Seharusnya di dalamnya kita menjadi pengguna media sosial yang bijak. Bukan sebagai pengguna media sosial, kita kadang dapati bahwa media sosial kita jadikan sebagai tempat untuk apa? Menyampaikan kekecewaan, melontarkan hinaan, saling memfitnah satu dengan yang lain. Padahal itu bukan tempat untuk hal-hal yang demikian. Kita pun bisa lihat bagaimana pemakaian media sosial. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, terlebih secara luas, secara dunia, kita lihat Facebook ada di peringkat teratas, di mana pengguna Facebook itu sekitar 2,449. Kemudian ada YouTube. Kemudian ada
WA. Dan ternyata TikTok yang mau dikatakan baru, belum terlalu lama, ternyata sudah mencapai 800 juta akun. Sadar enggak kita ada di dalamnya? Entah kita berpartisipasi di dalam Facebook, YouTube, WA, atau TikTok. Kita melihat bagaimana bangsa Indonesia, termasuk kita. Menurut We Are Sosial di tahun 2020, ini Januari 2020, bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Dari total populasi 2,72. Jadi sebenarnya ada 64% pengguna media sosial internet di Indonesia. Berarti lebih dari setengah. Seperti yang dikatakan, tidak salah sebenarnya kita menggunakan media sosial. Karena media sosial di sini berperan penting untuk komunikasi, informasi, sebagai penambahan pengetahuan bagi kita. Tetapi jutaan orang atau beberapa orang menyalahgunakan media sosial ini dengan hal-hal yang berujung kepada saling menfitnah, saling menghina, menjatuhkan satu dengan yang lain. Di bagian firman Tuhan kita saat ini, Alkitab memberikan 3 pengertian mengenai waktu. Yang pertama itu berbicara tentang kronos, waktu yang terus berjalan. Berbicara waktu yang terus berjalan, ini menunjukkan bahwa waktu ini akan terulang lagi esok. Kemudian kairos. Berbicara kairos berarti waktu yang merupakan sebuah kesempatan tak akan terulang. Maksudnya hal ini adalah kesempatan yang Tuhan beri. Kemudian yang ketiga, aion, waktu yang kekal. Sebenarnya di dalam pembacaan ini Paulus menggunakan waktu kairos, bahwa waktu merupakan sebuah kesempatan. Kesempatan yang kita tidak tahu besok akan terjadi lagi atau tidak. Karena ini satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap manusia. Karena itu di sini Paulus mau mendorong jemaat Efesus untuk mempergunakan waktu dengan baik. Karena waktu yang dibicarakan oleh Paulus dalam pembacaan kita yaitu kairos. Waktu adalah sebuah kesempatan yang tidak akan terulang. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Di mana Paulus mendorong jemaat Efesus untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan sebagai orang percaya milik Tuhan. Ketika kita melihat bagian waktu yang disampaikan dalam bacaan ini, di sini ditekankan ketika kita melihat waktu itu adalah kesempatan. Kita sebagai orang yang mana dalam menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan memberikan waktu bagi kita, yang kita tidak tahu apakah waktu ini besok akan terulang. Karena ini satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita manusia. Dan posisi kita ada di mana? Orang yang menjalani hidup sebagai orang bebal, hidup dalam perbuatan kegelapan, atau kita ada sebagai orang yang menjalani hidup ini, hidup dalam perbuatan terang. Kalau disuruh memilih, kita, saya, dan rekan-rekan sekalian ada dalam posisi yang mana? Apakah kita sebagai seorang yang bebal atau sebagai seorang yang arif? Berbicara bebal berarti dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk hidup benar di hadapan Tuhan.
Dan berbicara arif berarti dia mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Berarti kalau hidup menyia-nyiakan kesempatan untuk hidup benar berarti hidup dalam dosa. Berarti kalau hidup benar di hadapan Tuhan berarti hidup menjadi berkat, menjadi teladan. Seperti ilustrasi katak. Ketika katak dimasukkan ke dalam panci yang berisi air. Kemudian panci itu dipanaskan. Memang pertama tidak merasakan apa-apa, tetapi lama-kelamaan air yang mulai panas, kemudian mulai membuat katak ini merasa kepanasan karena ada dalam panci dengan air yang mendidih. Karena merasakan kepanasan, tentu katak ini akan berusaha untuk keluar dari panci tersebut. Usaha yang dilakukan itu tentu tidak membuahkan hasil sampai lama-kelamaan air yang panas itu kemudian membuat tersebut karena kepanasan dengan air yang mendidih. Sebenarnya ilustrasi ini menggambarkan kehidupan kita. Kehidupan kita yang terus hidup di dalam dosa. Kehidupan kita yang tidak memprioritaskan Tuhan. Tetapi kehidupan yang lebih mementingkan hal-hal yang memberi kesenangan secara duniawi. Sehingga semakin hari, setiap hari, itu terus kita lakukan. Karena kita merasa hal ini biasa-biasa saja. Tetapi dengan sendirinya, kita membuat hidup kita itu ada di dalam dosa. Kita bisa keluar dari dosa tersebut. Kalau kita terus melakukan itu, tidak memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak bisa keluar dari dosa yang mengikat hidup kita. Karena itu, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, pemilik kehidupan kita. Dalam bagian firman Tuhan ini, ada 3 hal yang disampaikan Paulus. Bagaimana kita sebagai seorang Kristen menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Yang pertama, Paulus mau menekankan bahwa kita harusnya hidup dengan cara orang arif. Dan jangan seperti orang bebal. Karena disampaikan tadi, orang bebal, orang yang tidak suka diajar. Tidak mau mendengarkan nasihat, apalagi teguran. Orang bebal selalu menganggap dirinya benar. Dan apa yang dia lakukan itu benar. Dan kalau ada orang yang tidak sepaham dengan orang bebal, maka mereka akan menganggap orang itu adalah salah. Dan di sini mau menekankan kita hidup bukan seperti orang bebal, tapi orang arif. Orang arif yang bagaimana? Tentunya orang arif berarti orang yang mau diajar, kebalikan dari orang bebal. Suka menerima nasihat, dan pastinya bertindak hati-hati. Sebab tahu mana yang benar dan mana yang salah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, Paulus mau menekankan bahwa pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari jahat seperti apa yang ada di sekitar kita? Hari-hari jahat sebenarnya adalah kesenangan duniawi sesaat. Tentu sebagai seorang muda, kita hidup dalam kebebalan. Kita bermalas-malasan, kita tidak suka belajar, atau studi hanya satu keinginan mengikuti orang tua, bermain dengan hal-hal yang kita anggap itu enak, atau sebagai pekerja. Kita bekerja asal-asalan, yang penting sudah bekerja. Atau kemudian kita fokus bekerja karena mencari upah. Sebenarnya
di sini mau menekankan pergunakanlah waktu yang ada, yaitu cintailah setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Karena godaan di sekitar kita tentu membuat kita cepat jatuh atau tergiur dalam dosa. Kemudian yang ketiga, jangan bodoh. Mengertilah kehendak Allah. Jadi kalau berbicara jangan bodoh, berarti kita harus jadi orang yang bijak. Bagaimana kita mau mengerti kehendak Allah kalau kita tidak memprioritaskan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa tahu Tuhan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sedangkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan tidak kita lakukan? Saat teduh, doa, baca firman, tidak kita lakukan, karena yang terpenting dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang memberikan kesenangan. Ada tips yang bisa kita lakukan sebagai seorang Kristen yang menggunakan media sosial, tentunya dengan bijak. Yang pertama, kita dituntut gunakan sesuai kebutuhan. Maksudnya, bagaimana kita menggunakan media sosial ini menjadi berkat. Berarti memposting, membagikan sesuatu yang boleh berdampak bagi orang lain. Kemudian, jaga sikap dan etika. Ketika kita menggunakan media sosial, berarti jadilah seorang Kristen yang betul-betul menjadi teladan. Berarti komentar atau apa yang kita sampaikan itu bukan mengandung kata-kata makian, tetapi kata-kata yang membangun. Kemudian ikuti informasi yang bermanfaat. Karena tidak ada yang salah dari media sosial ketika ada banyak informasi, pengetahuan yang bisa memberikan nilai tambah kepada kita. Kemudian manfaatkan sosial media semaksimal mungkin. Jadi sebenarnya sosial media ini bisa jadi tempat untuk kita berelasi satu dengan yang lain. Atau bisa menjadi berkat lewat misalnya ada yang mungkin berdagang lewat media sosial. Itu tidak salah ketika kita bisa melakukan hal-hal itu dengan baik dan bijak. Berarti di dalamnya kita dapat mempergunakan itu menjadi berkat bagi orang lain. Setiap kita memiliki waktu yang sama. 24 jam setiap hari. Tetapi kita tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati waktu-waktu yang Tuhan berikan. Sekarang saya dan rekan-rekan sekalian sudah diberikan waktu yang cukup banyak untuk menikmati setiap hari yang Tuhan berikan. Kalau saya sendiri menikmati waktu yang Tuhan berikan 20-an tahun lebih. Mungkin ada yang sudah sampai 40 tahun, 50 tahun, atau mahasiswa juga demikian, 30 tahun. Tentu waktu-waktu yang diberikan bagi Tuhan itu adalah waktu yang harus kita pergunakan dengan baik, dengan bijak, semaksimal mungkin. Ketika Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk kita nikmati setiap hari, 24 jam, walaupun tidak semua punya kesempatan yang sama karena kita tidak tahu akan kehidupan kita. Sekarang kembali lagi kepada kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Waktu yang kita berikan bagi Tuhan bagaimana? Ketika Tuhan sudah memberikan waktu yang panjang, yang banyak bagi kita, sekarang menjadi pertanyaan kepada kita, waktu yang kita berikan bagi Tuhan, waktu yang mana? Waktu yang sisa atau waktu yang sisi? Maksudnya kalau sisa, berarti kalau orang makan, itu disisakan. DP sisa. Tapi kalau sisi, berarti itu dipisahkan. Berarti ketika kita mau memberi waktu bagi Tuhan, kita mau memberi waktu yang mana? Sisa atau sisi?
Tentu bukan sisa. Tuhan tidak mau yang demikian. Tetapi kita sisihkan waktu bagi Tuhan, bukan sisa. Kalau disisihkan berarti kita sudah atur waktu untuk bekerja, waktu untuk keluarga, waktu untuk hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena itu, jadilah pribadi yang mampu menyisihkan waktu bagi Tuhan, yang mampu mengatur waktu dengan bijak. Bagaimana waktu saya belajar, bagaimana waktu yang sudah diatur untuk bekerja, bagaimana waktu yang sudah diatur untuk bersantai, dan bagaimana waktu yang akan saya pakai dengan Tuhan. Jadi, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bijak dalam mempergunakan setiap waktu yang masih Tuhan berikan bagi kita semua. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, ketika Tuhan boleh mengingatkan kami bagaimana mempergunakan setiap waktu yang ada. Karena memang benar godaan di sekitar kami sering membuat kami jatuh dalam dosa. Karena itu, ajar kami untuk terus menjadi pribadi yang bijak dan terus memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat memilah mana yang baik, yang harus kami lakukan, yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika kami pun menggunakan media sosial, itu bukan jadi bahan untuk hal-hal yang tidak benar, tetapi kami boleh menjadi berkat ketika kami berbagi atau berelasi di media sosial. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami terus kepada Tuhan, sehingga hidup kami boleh terus menjadi berkat dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kita telah merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan, dan sebagai responnya kita akan masuk ke dalam sesi persembahan, dan kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Shalom, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara kita bisa memberikan persembahan lewat ibadah setiap minggu yang kita laksanakan di Yayasan Persekolahan Ebenezer Manado. Kalau kita tanya kepada setiap kita, kenapa kita harus memberikan persembahan di dalam ibadah kita? Kita tahu bahwa memberikan persembahan adalah salah satu bagian di dalam liturgi ibadah kita. Dengan memberikan persembahan, kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, sebagai ucapan syukur kita memberikan persembahan, supaya persembahan yang kita berikan bisa dipakai untuk melayani banyak orang dan juga memberkati banyak orang melalui gereja Tuhan. Dalam hal ini, gereja yang membawahi Yayasan Persekolahan Ebenezer adalah Gemim Kristus Manado. Dengan demikian, maka persembahan yang kita berikan akan disalurkan kepada gereja Gemim Kristus Manado dan akan dipergunakan untuk pelayanan yang didukung oleh Gemim Kristus Manado. Nah, berikut saya akan bagikan bagaimana cara kita bisa memberikan persembahan melalui scan QR Code yang sudah disediakan. Berikut langkah-langkah untuk memberi persembahan secara online melalui aplikasi yang ada di handphone kita. Yang pertama, pastikan kalau kawan-kawan memiliki saldo yang cukup di e-money atau di wallet elektronik dari kawan-kawan. Jadi ketika kita buka aplikasinya, bisa menggunakan ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, BCA Mobile, atau link aja. Saya berikan satu contoh, kita menggunakan aplikasi OVO. Masuk ke dalam aplikasi OVO kita,
Kemudian ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama, scan QR code yang ada di layar, atau kita bisa mengupload QR code yang sudah ada dan sudah kita simpan di handphone kita. Kalau misalkan kita mengupload QR code, kita tinggal klik gambar yang ada di sebelah kanan bawah ini. Pilih gambar, saya akan memilih di bagian QR code yang sudah saya simpan. Nah, ketika saya sudah pilih, dia akan langsung masuk ke QR code Gemim Kristus Manado Sulut, dan kita bisa memasukkan nominal persembahan yang akan kita berikan. Atau saya bisa berikan cara yang kedua, ini kita batalkan dulu. Cara yang kedua adalah kita bisa scan QR code yang ditampilkan di layar, baik itu layar handphone atau layar laptop dari kawan-kawan. Jadi ketika kita buka aplikasi pembayarannya, maka tinggal kita scan, ini sudah disediakan, baru kita berikan persembahan. Silakan ketik jumlah persembahan yang ingin diberikan. Maka setelah selesai kita ketik, kita akan memilih lanjutkan. Metode pembayaran mau menggunakan cash atau OVO Point. Tapi kalau misalkan aplikasi lain, pasti akan langsung bisa dideteksi pembayarannya. Baru kita klik bayar. Masukkan security code-nya kita, silakan masukkan kode keamanan dari kawan-kawan, kemudian selesai. Begitu selesai, maka akan diberikan keterangan, pemberitahuan bahwa persembahan yang sudah kita berikan melalui QR code Gemim Kristus Manado selesai. Mari kita belajar memberikan yang terbaik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam doa umum, dikembalikan kepada Kadim. Mari kita satu dalam doa, kita akan berdoa syafaat, kemudian kita akan menutup dengan berkat. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, terlebih khusus di lembaga kami Setia Ebenezer. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan buat bagi lembaga kami, sehingga sebagaimana kami ada, kami percaya lembaga ini boleh terus menjadi berkat dimanapun lembaga ini dikenal oleh banyak orang. Di dalamnya Tuhan, kami mau berdoa untuk pimpinan Ibu Gembala yang ada. Tuhan berkati, biarlah setiap pimpinan yang ada boleh bekerja sama, boleh bergandengan tangan, menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi setiap pimpinan yang ada di Setia Ebenezer. Biarlah ada sukacita, ada damai sejahtera yang terus dirasakan terjalin di antara pimpinan di lembaga Setia Ebenezer. Terlebih di dalamnya Tuhan, ada dosen dan pegawai. Biarlah sama-sama boleh bergandengan tangan menjalankan setiap program rencana kerja yang dibuat di dalam lembaga kami. Sehingga apa yang direncanakan oleh Setia Ebenezer boleh dibuat Tuhan berhasil. Biarlah Tuhan ada kesatuan hati, ada semangat di antara kami sebagai dosen dan pegawai di dalamnya. Sehingga ketika kami menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami di Setia Ebenezer, boleh kami lakukan dengan takut akan Tuhan saja. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan bagi mahasiswa yang ada di Setia Ebenezer. Tuhan memberkati setiap mahasiswa dengan kehidupan mereka masing-masing. Memberkati setiap mahasiswa dengan pergumulan mereka masing-masing. Engkau mengetahui setiap pribadi mereka, Bapa. Kehidupan pribadi mereka,
keluarga mereka, pekerjaan mereka, pergaulan mereka, studi mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap mahasiswa ini hari demi hari boleh dibentuk menjadi seorang pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi seorang pribadi yang menjadi berkat, berdampak dimanapun mereka pergi dan berada. Sehingga Kristus yang terus dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Ketika ada kendala, ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan yang mereka hadapi. Ajar mereka untuk terus bersandar kepada Tuhan, terus berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah mereka boleh percaya, apapun yang menjadi masalah tantangan mereka, itu boleh mereka hadapi ketika mereka terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk panitia Disnatalis yang merencanakan kegiatan Disnatalis. Biarlah berikan hikmat bagi mereka untuk merencanakan kegiatan Disnatalis yang terbaik. Dan kemudian Tuhan berkati mereka dengan kekuatan kesehatan. Biarlah mereka boleh saling menopang satu dengan yang lain. Biarlah mereka boleh bekerja sama. Dan apa yang mereka lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap panitia yang ada, mulai dari ketua sampai anggota, biarlah mereka boleh bekerja hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan mereka boleh bekerja dengan penuh sukacita, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan, dan kegiatan Disnatalis nanti boleh jadi dalam kehendak Tuhan saja. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami terus berdoa Tuhan, ada waktu Tuhan yang terbaik untuk mempertemukan kami kembali jika kami terus bergumul dengan COVID-19. Kami percaya Tuhan, ada waktu Tuhan yang akan mempertemukan kami kembali, dan kami terus berdoa bagi mereka yang saat ini Tuhan terdampak akan COVID-19. Tuhan berkati jamaah, pulihkan mereka. Biarlah mereka boleh merasakan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Engkau jamaah, biarlah mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bukan hanya terdampak dari segi sakit, tetapi yang terdampak karena COVID-19, karena ekonomi, Tuhan juga berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan tambah-tambahkan. Biarlah setiap kami yang merasakan kekurangan di tengah wabah ini, kami boleh terus berpengharapan hanya kepada Tuhan, bahwa tidak ada manusia yang bisa kami andalkan, tapi yang bisa kami andalkan dalam kehidupan kami, yaitu Tuhan sebagai pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga persekutuan kami, walaupun lewat daring, itu boleh terus dilaksanakan. Biarlah Tuhan, persekutuan ini bukan jadi satu rutinitas bagi kami, keluarga besar ST Ebenezer, tetapi persekutuan ini boleh menjadi satu kerinduan untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan berkati juga ketika kami memberikan persembahan. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan itu boleh terpakai, boleh berguna untuk pelayanan yang ada, terlebih khusus pelayanan di Jemaat Kristus, dan untuk menopang kami yang ada di ST Ebenezer. Terima kasih Tuhan, doa kami, ini syukur kami. Kami naikkan kepadamu Tuhan, pemilik kehidupan kami. Kiranya damai sejahtera, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menuntun kehidupan kita hari ini, besok, dan sampai seterusnya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini telah berjalan dengan baik. Diucapkan terima kasih kepada Kadim kita Nji Elvira Kasim, MPD, yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Nji beserta dengan keluarga, dan
Saat ini kita akan masuk ke dalam sesi pengumuman. Untuk rangkaian penyampaian yang akan disampaikan pertama dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado, yang kedua dari organisasi mahasiswa, dan dipersilakan untuk pengumuman yang pertama dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado, Mer Sweetly Mumu, SEMM. Dan Mer, persilakan. Ya, baik, shalom. Selamat malam kita semua. Baik, ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk C. Elvira Kasim yang telah memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Penyampaian khusus untuk seluruh mahasiswa satu. Jadi besok siang, tepatnya jam 1 siang, akan dilaksanakan sekolah pasar modal dari PT Multi Efek Indonesia, dan seluruh mahasiswa semester 1 wajib untuk ikut sekolah pasar modal, karena ini sangat penting sekali untuk kemampuan sebagai seorang mahasiswa dalam investasi di pasar modal. Jadi kita tidak hanya belajar teori, tapi lebih bagus kita menjadi investor, apalagi ini di pasar modal seperti itu. Dan info bagi seluruh sivitas akademika bahwa hari Jumat nanti 16 Oktober 2020 kita akan menghadapi event yang sangat penting untuk kredibilitas kampus kita. Jadi dokumen atau borang yang kita usulkan untuk akreditasi perguruan tinggi, bersyukur kepada Tuhan Yesus telah lolos penilaian kecukupan atau DES evaluation, dan akan divisitasi oleh asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Yang pertama adalah Profesor Made Wirawan dari Universitas Brawijaya Malang, dan asesor yang kedua adalah Ibu Sri Endang Andayani dari Universitas Negeri Malang. Seperti itu, mohon dukungan doa dan kerjasama dari seluruh sivitas akademika. Meskipun visitasi dari Ban PT dilaksanakan secara daring, namun kita tetap akan memberikan yang terbaik agar supaya STI Ebenezer lebih baik dalam peningkatan kualitas, terutama pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ya, dan juga kepada seluruh mahasiswa tetap semangat. Tidak terasa sudah memasuki minggu tatap muka yang ke-6. Dan 2 minggu lagi kita akan segera masuk ke dalam ujian mid semester. Dan juga kepada para mahasiswa yang sementara menyusun tugas akhir skripsi, tetap fokus karena perjuangan kalian semakin dekat untuk menggapai mimpi kalian. Ya, demikian yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Terima kasih Mner untuk penyampaiannya, dan kita masuk ke penyampaian selanjutnya dari Ormawa. Dipersilakan kepada Ketua UKM Basket. Terima kasih. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikannya sehingga ibadah di malam ini boleh terlaksana dengan baik. Diucapkan terima kasih juga kepada Kadim di malam ini, yaitu C. Elvira Kasim, MPD, yang telah menyampaikan firman Tuhan di malam ini. Kiranya Tuhan memberkati evangelis beserta keluarga. Diucapkan juga terima kasih kepada WL, singer, pengiring, serta perangkat pelayanan yang telah menjadi petugas di ibadah serta saat ini. Diucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen beserta staf, tata usaha, dan pegawai perpustakaan yang boleh bersama-sama dalam ibadah di malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman berikutnya yaitu mewakili UPK. Jumlah kehadiran di malam hari ini yaitu sejumlah 197 orang, dan diinformasikan kembali bagi yang berkerinduan untuk memberikan persembahan, telah tersedia tautan persembahan yang terdera di bio official Instagram UPK STI Ebenezer Manado, yang seperti yang sudah teman-teman saksikan pada sesi tadi. Berikutnya, untuk mekanisme absen akan diberitahukan setelah ini. Terima kasih.
Ya, terima kasih Ketua UKM Basket, dan saya melengkapi untuk penyampaian seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Sti tadi, bahwa besok ada sekolah pasar modal lanjutan, sekolah pasar modal level 1 untuk semester 1, dan bisa teman-teman perhatikan untuk flyernya yang telah dibagikan. Untuk informasi bisa menghubungi kontak person yang tertera di flyer tersebut, dan untuk flyer itu bisa di screenshot untuk saat ini ataupun bisa dilihat langsung di bagian formulir absen. Dan selanjutnya saya beralih ke absen. Berikut adalah, mohon maaf, tunggu, ada sedikit kendala. Ya. Oke, sudah muncul. Dan berikut adalah sesi absennya. Dipersilakan untuk melakukan screenshot. Waktu menunjukkan pukul 8 malam pas. Dan kita selesai pada pukul 20:02. Dipersilakan. Oke, tes. Ya, telah berselang 1 menit. Dan sambil teman-teman melakukan screenshot, diinformasikan kepada semester atas yang memerlukan absen, bisa teman-teman perhatikan pada formulir absen, di situ tertera link formulir, alamat formulir untuk pengajuan permohonan absen. Formulir itu diisi agar dapat mengontrol mekanisme absen dari UPK, karena berhubung absen ini dilakukan secara online. Nanti pada bagian absen ada bagian pengumuman di formulirnya. Terima kasih. Baik, waktu menunjukkan pukul 8:02, dan dengan begini berakhirlah sesi absen, dan dengan berakhirlah sesi absen kita pada malam hari ini, berakhirlah pula ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua dalam ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Terima kasih, Luis. Terima kasih. Ya, terima kasih Ya. UPK semua. Sama-sama. Damai di hati. Mawa, Si Elvira. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam, Ci. Selalu Sehat selalu untuk kita semua. God bless you.